Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Novrianti dari kelas 12-2. Saya akan menyampaikan materi bab 3 yang berjudul teknologi di sekitar kita. Materinya meliputi ide pokok dan ide pendukung, menyampaikan hipotesis, berdiskusi, dan mengelabora perasaan untuk memahami permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan apa ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Pada satu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal, tengah, bagian belakang, atau di bagian awal dan akhir teks. Selanjutnya ada ide pendukung teks. Ide pendukung teks merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. Selanjutnya ada ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis dengan menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat membaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Selanjutnya ada ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat kamu tuliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Unsur yang dinilai yaitu isi dan unsur kebahasaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian hipotesis. Hipotesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau dianggap dasar, hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, menggunakan kata khusus. Saat mengajukan hipotesis, kamu dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas. Misalnya, bidang teknologi informasi, kamu dapat menggunakan kata-kata khusus berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dan syarat berdiskusi. Ada beberapa jenis diskusi, di antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya, seminar, dan diskusi panel. Adapun syarat kegiatan diskusi, di antaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahnya, ada ketua atau moderator, ada peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada simpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. Selanjutnya ada tahapan berdiskusi. Pertama, menentukan peran. Kedua, pembicara menyampaikan masalah. Yang ketiga, peserta membahas dan mencari solusi dengan bahasa baik dan logis. Keempat, moderator memberi kesempatan untuk bertanya, memberi saran atau sanggahan. Yang kelima, jika ada kesepakatan, ditetapkan sebagai kesimpulan. Yang keenam, moderator membacakan kesimpulan, notulis, mencatat hasil diskusi. Selanjutnya, memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan efektif. Peserta diskusi dituntut mampu menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara tepat. Mereka menyampaikan tanggapan secara objektif, tidak a priori, tidak emosi, berargumen yang logis, dan menggunakan ragam bahasa resmi. Perhatikan contoh tanggapan berupa pertanyaan dan opini berikut ini. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan langkah mengelaborasi perasaan untuk memahami masalah. Pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kedua, pilih informasi yang valid dan akurat. Ketiga, olah informasi untuk mencari solusi. Yang keempat, sampaikan hasil elaborasi, diskusikan dengan orang lain.
Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.